Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya perkenalkan nama Fadilah Mutia, berasal dari Public Relations Sahabat IPMI, mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah menyempatkan kehadirannya pada sesi malam hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai sesi diskusi kali ini, saya akan membacakan sedikit profil dari datuk kita sebagai pemateri malam hari ini. Datuk kita bernama Tengku Irwansyah Angku Datuk Katumangguangan. Dengan profesi beliau saat ini, yang pertama, jurnalis di beberapa media massa sejak tahun 1987 hingga saat ini. Lalu, beliau juga tim ahli pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sampai saat ini. Dan sedikit riwayat organisasi beliau merupakan seorang imam majelis tinggi Mahkamah Adat Alam Minangkabau dan juga Ketua Dewan Pakar DPP APRI. Sedikit memperkenalkan apa itu IPMI. IPMI ialah Ikatan Pelajar Minang Internasional, di mana sebuah perkumpulan para pelajar Minang, baik pelajar yang berasal dari Minangkabau yang saat ini tengah menempuh pendidikan di luar negeri. Dan apa itu Sahabat IPMI? Sahabat IPMI merupakan salah satu divisi yang ada di Ikatan Pelajar Minang Internasional yang dibentuk dengan tujuan untuk mensupport segala kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh pelajar Ikatan Pelajar Minang Internasional itu sendiri. Jadi, Sahabat IPMI hadir sebagai wujud bakti Ikatan Pelajar Minang Internasional dalam pengabdian di lingkungan Minangkabau. Baiklah, untuk sistematika webinar kebudayaan Sahabat IPMI kali ini, kita akan mulai dengan pembukaan yang sedang berlangsung saat hari ini, sedang berlangsung. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Angku kita. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara peserta dengan Angku, dan di akhir sesi akan ada sesi penutup berupa closing statement dan kesimpulan dari moderator. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara webinar kebudayaan IPMI kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dos perlindo. Ini ulang hitam. PMI ya lah. Apa PMI? PMI ya. Ketua
Nah, Angku telah bergabung di tengah-tengah kita. Langsung saja kita mulai sesi diskusi kali ini. Saya serahkan kepada Angku. Dengan segala hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jama'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pertama-tama sekali terima kasih kepada awak basamu yang telah diberikan kesehatan waktu ya Allah dalam kegiatan webinar yang diadakan oleh Ikatan Ikatan Pemuda Ikatan Pelajar Minang Internasional, Angku. Ikatan Pelajar Minang Internasional. Terbuka ya. Terima kasih. Tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih diberi kesehatan waktu untuk berdiskusi lah namanya di kesempatan malam nanti. Tentu ada lebih rasa syukur kepada Allah dan tentu berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menjelang untuk yang kari rantang curah papah yang kada sampaikan kebakiawan dan bersama di malam kini nangko sebelum ambo rantang panjang ambo minta dulu ke bagi moderator untuk menyampaikan perkenalan di sana awak ataupun peserta yang ikut berhadir yang disampaikan tadi internasional. Biar berketahuan pula ambo jo nanawak dalam berhadir supaya lama pula bercurah pada malam kini. Jadi sebelum mangku rantang silakan moderator untuk memperkenalkan dulu peserta awak. Demikian untuk sementara. Baik, Angku. Jadi kegiatan webinar kebudayaan awak kali ini diinisiasi oleh Ikatan Pelajar Minang Internasional yang mana anggotanya itu adalah pemuda-pemudi Minang yang saat itu sedang menempuh studinya di luar negeri gitu, Angku. Jadi untuk peserta kali ini kami membuka kegiatan itu terbuka untuk umum gitu. Jadi melihat dari jumlah peserta yang mendaftar pun juga nggak hanya pemuda-pemudi saja yang ikut kegiatan awak gitu. Jadi ada apa-apa awak bagai, ibu-ibu awak bagai dan ada juga pemuda-pemudi awak di Minang dan ada juga yang dari perantauan yang dari Malaysia peserta awak kali ini. Mungkin itu saja aku. Ya, ada pengurus IPMI-nya do? Ada aku. Boleh perkenalkan, ada enggak pengurusnya atau ketua hadir? Pengurus IPMI-nya ada enggak ketuanya? Ada enggak? Satu enggak?
Ada pengurus IPMI-nya doh, ketuanya doh hadir atau pengurusnya? Untuk ketua alun hadir lah angko adonyo Mak Emina, majelis pertimbangan anggota, terus ada siapa ya lah, ada divisi pendidikan di situ, ada Ustadz Arif Al-Hafiz, beliau di, kemudian ada Ambo Serang di Madinah. Madinah ya? Ya, di Madinah, oke. Ya. Terima kasih. Jadi alhamdulillah lah, artinya tentu diambo perlu mengetahui banyak sekitnya apa itu IPMI, jadi Ikatan Pelajar Minang Internasional. Kamu sangkut Ikatan Pemuda-Pemudi Minang awalnya gitu. Ya, jadi pertama sekali tentu kata namun ini mama, kamu mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Pelajar Minang Indonesia Internasional yang melaksanakan webinar pada hari kini malamku. Tentu paling tidak itu menjadi satu kontribusi bagi awak para intelektual Minangkabau, karena tentu dari pelajar-pelajar para mahasiswa yang nantinya akan menjadi melanjutkan daripada intelektualitas orang Minang. Apalagi pada malam kini disampaikan bahwa Ikatan Pelajar Minang Internasional ada di beberapa negara, dan alhamdulillah itu menambah khazanah bagi awak bahwa menjadi orang Minang di rantau. Yang ngikut awak kan datang nggak kena? Moderator itu speaker yang dikondisikan supaya jangan menyambung suaranya. Yang mana itu yang Kita lanjut. Dimatikan mikrofonnya dulu yang beko nanti diskusi ya. Sesuai yang disampaikan oleh pengurus atau panitia webinar, bahwa malam kini awak bercerita tentang Kato Nanampe. Kato Nanampe ya. Jadi ambo lebih sebenarnya lebih ketuju berdiskusi gitu daripada mengecek surang. Kalau bahasa mengecek surang kok lebih lebih lama itu kalau berdiskusi. Batu Ikatan Pelajar Minang Internasionalku mengangkat pembahasan tentang Kato Nanampe. Itu jadi pertanyaan juga Ambo gitu. Kenapa harus Kato Nanampe bagi pelajar? Apalagi bicara internasional. Kira-kira apa yang dipahami orang awak, orang Minang, para pelajar, para intelektual tentang bicara tentang Kato Nanampe? Silakan kira-kira ada yang bisa jawab itu, pengurus IPMI. Kenapa itu diangkat pembahasan malam kini supaya bisa mutara? Silakan, ada yang bisa jawab. Kenapa diangkat tema gitu malam kini bicara tentang Kato Nanampe? Kato Nanampe. Silakan, ada enggak? Kenapa diangkat tema gitu malam gini bicara tentang Kato Nanampe oleh Ikatan Pelajar Minang Internasional? Diangkat atau berdasarkan apa? Apa yang dipahami tentang Kato Nanampe dulu? Silakan kalau ada. Pasti ada yang ngasih ide kan? Silakan. Izin menjawab, Angku.
Boleh. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Kenapa kami mengangkat kegiatan ini, kegiatan webinar kebudayaan ini, selain webinar kebudayaan ini adalah program dari sahabat ini. Program dari sahabat ini itu ada sosial budaya, pendidikan, agama. Jadi di webinar ini, webinar pertama yang diadakan oleh sahabat ini. Kenapa kami memilih Katuna Nampe? Yang pertama itu latar belakangnya ambil judul ini, tema ini, karena kami lihat kami remaja, khususnya di Sumatera Barat ini, karena zaman semakin berubah, kebanyakan orang berangsur-angsur ke fase individualis. Bahkan jika seseorang bertemu dengan orang yang tak dikenal, akan bersikap cuek dan tak saling tegur. Nah, remaja itu nggak tahu nan gadang anan samo gadang, nan gadang dari inyo, nan ketek dari inyo gitu. Nggak saling tegur sapa dan menyibukkan diri dengan kesibukan masing-masing. Beda di zaman dulu aku, walaupun tak saling kenal, tapi kalau di jalan kok tetap tegur sapu gitu. Namanya wak sama-sama orang Muslim gitu kan, tetap tegur sapa walaupun hanya sebatas bertanya, udah uni dari ma gitu kan, dan lain-lain. Bahkan ada yang lebih parah, jika lewat di depan orang yang lebih tua, sekarang ini jarang anak yang lebih muda itu untuk menundukkan badan atau sekedar mbak ayo maapuan tangan gitu kan. Nah, Oke, putus-putus. Mbak lah kira-kira dek kawan-kawan yang ada di Siko atau banyak Siko apa-apa ET yang lebih tua dari kami. Makanya ikulah latar belakang yang kegiatan Iko kami angkat. Itu aku. Oke. Dikembalikan aku. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, cuma Ambo nak nampak gambar, Ambo ndak tahu siapa nama ngecek dan atas nama. Jadi kalau bisa nanti kalau ada berdiskusi, ada gambarnya atau visualnya, sampaikan Ambo. Jadi kan bisa sama ada rasa keadilan ya, sama-sama. Oke lah dosana yang berhadir di webinar malam kini. Tentu kalau dibaca persoalan adat Minangkabau ku sangat kompleks, sangat banyak. Kemudian berlapis. Satu pembahasan itu bisa berlapis ketika memahami konteks daripada persoalan adat. Nah, pada malam hari kini yang dibahas itu persoalan Katuna Nampe. Nah, jadi pertama sekali, Ambo mohon maaf karena Ambo sedang berada di luar, artinya tidak di Sumbar. Jadi Ambo tidak sempat tak aja membuat presentasinya. Jadi bagi anak kawan-kawan Ambo, orang awak, para pelajar, mahasiswa Minang, dimanapun berada yang hadir malam hari ini, silakan mencatat bahwasanya bicara tentang Keminangkabauan itu terutama tentang pembelajaran tentang adat dan bahasa Minang itu jangan diartikan atau diterjemahkan atau ditafsirkan dengan bahasa Indonesia. Jangan diartikan, jangan dipahami, jangan ditafsirkan dengan bahasa Indonesia. Kalau disimak tadi bahwasanya kenapa bicara tentang Katuna Nampe. Katuna Nampe pada umumnya di orang awak, di orang Minang, boleh dari startup mahasiswa, mungkin sudah paham bahwasanya
kato nanampe itu didasari dari 4 cara di dalam pemakaian kato nanampe yang lazim dan umum diketahui bahwa ada kato mandaki, kato manurun, kato mandata, kato malereng. Jadi berdasarkan kato nanampe itu adalah mendaki, mendata, menurun, melereng. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh salah satu pengurus IPMI, Ikatan Pelajar Minang Internasional, kenapa malam hari ini diangkat temanya kato nanampe? Didasari persoalan lah kurang ataupun bisa dikecian. Tidak ada basa-basi, tidak ada lagi saling tegur, saling sapa. Sehingga di mana letaknya kato nanampe? Nah, jadi perlu dijelaskan dulu. Kalau secara akademisi tentu bertanyakan definisi kato nanampe dalam adat Minang itu. Kato dalam bahasa Minang itu bukanlah kata dalam bahasa Indonesia. Walaupun disinonimkan kato nanampe itu disinonimkan pada umumnya adalah kata yang 4. Sedangkan bahasa Minang nan itu artinya bukan atau tidak, menyerupai. Kalau kalimat nan. Kalau si, bahasa Minang si sinonimnya itu sama dengan yang dalam bahasa Indonesia. CD. Kalau si itu sama dengan yang. Kalau nan itu artinya menyerupai, tapi bukan itu. Maka kalau ada istilahnya, kalau segala sesuatu yang kalimat dalam bahasa Minang yang memakai nan, artinya tidak hanya itu. Jamak dia arti. Kato nan ampe. Kato nan ampe. Kato itu bukan kece. Kato bukan kece. Jadi kalau ucapan dalam bahasa Indonesia itu kece. Bahasa Minang. Artinya dalam bahasa Minang itu kece. Kalau kato apa? Kato nanampe. Kato dalam bahasa Minang yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kato itu adalah cara atau tata cara penyampaian komunikasi, cara berkomunikasi. Kato itu cara berkomunikasi. Jadi kato nanampe adalah tata cara berkomunikasi 4 cara. Mendaki, mendata, menurun, melereng itu bisa diartikan ke bahasa Indonesianya itu, dan bahasa Minang dengan bahasa Indonesia juga ada kemiripannya, bisa dimaklumi. Bahasanya mendaki, mendata, menurun, melereng. Tetapi itu adalah salah satu, atau kato nanampe itu adalah tata cara. Bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaan kato nanampe di dalam adat juga ada ampe, yaitu dilaksanakan di dalam pada adat, yaitu disebut panitahan, pikolahan, aluh, pasambahan. Jadi ada ampe. Untuk kato mendaki itu dipergunakan pasambahan. Kato menurun dipergunakan atau dengan cara panitahan. Kato melereng dipergunakan pikolahan. Kato mandata dipergunakan aluah. Maka di dalam meletakkan atau cara dengan mempergunakan kato nanampe itu adalah aluah, pasambahan, pikolahan, panitahan. Nama aluah, nama pasambahan, nama pikolahan, nama panitahan. Bentuknya saroman pindak sarupu. Nah pada hari ini itu menjadi masalah di awal saking tidak pahamnya tentang
kato na nampe. Sehingga alua pasamban pikolan panita lah berubah namanya pidato adat. Menjadi pidato. Pidato dah ada dalam bahasa Minang. Kalau pun dijadikan pidato, tak akan begini mengecek surang itu pidato. Mengecek surang, pidato. Kalau mengecek berdua bertiga, mauta. Jadi kalau nang kato na nampe, itu bah caranya mempergunakan kato na nampe. Mendaki bah, pasambahan. Menurun bah, panitahan. Mendata bah, baluah. Meleriang bah, pikolahan. Nah, itulah salah satu memahami kato na nampe di dalam pemakaian komunikasi dalam adat. Kalau hari kini lah Baslema tak bisa bedakan lemana nalua pasamban pikolan panitahan kadengarannya sama, caranya sepertinya sama, dibahasakan juga sama, logat dikatu kabar lain keganti kucapi bayi rama, dima lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain bilalang, lain cara berkomunikasinya. Jadi dianggap itu sama, sehingga jadilah pembelajarannya disebut dengan pidato adat. Nah, padahal itu bukan pidato adat. Jadi kato nan ampe itu bukan mengecek. Ya, jadi kalau tadi disampaikan, kenapa dasarnya kato nan ampe itu karena kurang sapa, kurang tegur. Kalau menegur, menyapu itu mengecek enggak? Kecuali berandai dulu, atau dulu dibasuhkan. Kalau dulu dibasuhkan, cara mengecek itu bacara. Ada nasabi basitinah. Basitinah. Nah, kalau hari kini, kalau mengecek jauh kato bagasamu, jelas beda. Mana mengecek, mana bakato, jelas beda. Mana bakato, mana bakato-kato, jauh beda. Nah, jadi karena hari kini cuma dipahami bahasa kato na nampe itu adalah mendaki, mendata, menurun, meleriang. Kepada orang nan tua, kato mendaki, kepada nang ketek, kato menurun, kepada nang samu gadang, kato mendata, kato meleriang. Kalau itu yang dijadikan pembahasan, mendudukkan setara kato dengan kece, akan menjadi masalah. Kalau kepadunan tua kato mendaki, orang tua, mama, ete, ande, biye, ama, pokoknya kepada orang yang lebih tua, kato mendaki. Lalu di malataknya, ketika kemanakan baraju ke mama, mama baraju ke pengulu. Anak di beliau atau cucu di beliau menjadi seorang pengulu. Bagalah datuk. Bisakah orang menurun kepada anak akannya? Mereka mungkin dibawa amah. Kalau orang tua kepada anak ketik kata menurun, boleh tak berbawa am? Tapi ketika kebenakannya atau anaknya menjadi seorang pengulu, bisakah diletakkan kata menurun? Tidak. Babulu kalau katanya mendaki. Bisakah seorang mama berkata mendaki kepada kemenakannya yang sudah bagala pengulu? Ayo, kita berpikir risiko supaya pahami bahasa kato nanampe itu bukan kecek. Kato mendata, sama gadang, sampai menan selalu seperti tiduran. Nang kawan awak, kanti awak, karib awak ikut, ala bagala pengulu.
Boleh ke awak pawaang kato mandata de karanonyo samo gadang lalu sepetiduran jak kitik lah samo apole saumuran kawan sapamenan tapi kalau bagala pengulu bisa tidak dipakai pegudu kato mandata apole kato melereng di mana diletakkan kato melereng. Ketika orang Sumando seorang pengulu, ketika orang Sumando bagala datuk, kalau seorang Sumando seorang nenek mama, di mana letak kato melereng? Makanya kato nanampe itu bukanlah kecek. Bukan kecek. Jadi kalau kecek tadi bahasa kepada orang tua dihormati, disapu, kepada nang ketek disayangi, kepada nasamo gadang bawa berkawan, itu tata cara secara umumnya di luar dalam pemakaian adat. Apakah itu sabit kato nanampe? Belum dikatakan kato nanampe. Sebab kato nanampe itu mempergunakan tata caranya ba'alua pesambahan, bapikulahan, bapanitahan. Itu dilaksanakan di dalam pada adat. Ketika ada kegiatan ataupun dalam runding, dalam baretong, bermusyawarah, bermufakat, di situ letaknya pemakaian kato mendaki mendata menurun melereng itu kok. Mana dipakai panitahan alua pasambahan pikolam panitahan di situ diletakkan dipergunakan. Apakah alua pasambahan pikolam panitahan dipergunakan kepada bahasa seharian nanti yang berkecek awak tadi mengecek? Tentu tidak. Jadi di mana kato nanampe tadi? Kato nanampe itu bukan kecek. Kato nanampe tata cara melaksanakan atau komunikasi secara adat, tata cara berdiskusi atau berdiplomasi atau baretong atau barunding atau menyelesaikan suatu persoalan-persoalan di dalam permasalahan adat, maka itu dipergunakanlah bahasa kato nanampe. Lagi kalau mempergunakan kato nanampe dalam bahasanya kini anak muda kini ataupun milenial atau para pelajar, mahasiswa bisa tidak mempergunakan kato nanampe? Kalau kato nanampe itu hanya dipergunakan dalam pada adat. Makanya tidak hanya cukup dengan kato nanampe. Karena bagi orang Minang itu bukan dalam persoalan kato nanampe itu tidak hanya cukup menjadi bahasan atau tata cara diplomasi, tata cara berdiskusi, tata cara berkomunikasi. Tetapi orang Minang itu sebenarnya harus punya dasar dulu menjadi orang Minang itu. Apa dasar menjadi orang Minang? Harus tahu diampe. Tahu diampe. Tidak pakai nan. Tahu diampe itu adalah kewajiban menjadi orang Minang. Walau belinduang ke daratan, walau bajurai ke pasisi, sama memakai naba itu di lain daripada itu, tidak orang Minang. Orang Sumatera Barat mungkin numpang lagi yang menjadi orang Sumatera Barat. Menjadi orang Minang, ini pertama dan kewajibannya menjadi orang Minang itu dasar ilmu tentang adat Minangkabau itu harus tahu diampe. Kalau Allah tahu diampe, baru bisa memahami atau mempergunakan kato nanampe. Sebab kato nanampe itu tidak hanya sekedar ucapan, tidak hanya sekedar komunikasi. Di dalam balua pesambang pikolahan itu komunikasi balayih babatin. Kalau para pemangku adat nenek mama apolenan di kampung di ranah Minang
itu sangat paham apa risikonya ketika balu persambahan pikolan penitahan. Sehingga ketika dipergunakan kata nanampe itu, salah-salah atau sasik sami atau kalah dalam diplomasi kata nanampe, itu bukan hanya yang menjadi apa pertaruhannya itu bukan hanya harga diri, tapi kehormatan, bahkan nyawa. Maka dalam balu persambahan pikolahan itu bukanlah petatah petitih yang diperpanjang-panjang wakatu. Sehingga ketika awak menjadi orang Minang atau lain di kampung, mandekan duang ibu-ibu kaum perempuan itu menganggap petatah petitih itu mubazir. Menganggap petatah petitih itu hanya mahabiabian wakatu. Menganggap petatah petitih itu hanya sekedar komunikasi yang tidak ada gunanya. Padahal disitulah terletak peletakan kata nanampe. Ketika mak rumah baretong barundiang kepada orang Sumando, ketika bamamak bakamanakan, ketika baipa babisan, ketika duduk sehamparan, cara diplomasi demokrasinya adat Minangkabau itu dimulai dalam kata nanampe. Jadi kalau disebut kata nanampe itu adalah dasar-dasar keilmuan atau dasar-dasar pondasi demokrasinya Minangkabau. Sejak bila adonya ku? Sejak adik gua ado. Sejak alam Minangkabau gua ado. Pemakaian kata nanampe dalam kemajuan dalam generasi milenial. Putus-putus ba tadi? Ba? Kata apa? Apa itunya? Siapa yang tanya? Nah, kemudian kita lanjut. Di dalam kata nanampe itu adalah salah satu pondasi demokrasi Minangkabau. Duduk baropok tagak bapusu direnjang kata bayo diambil kata jumpa pakai, itulah dasarnya diambil dalam kata nanampe. Mempergunakan kata nanampe itu ketika balu persambahan pikolan panitahan di dalam perundangan, di dalam permusyawarahan, di dalam menyelesaikan suatu perkara. Dan itu menjadi senjata utama bagi kaum, bagi seorang nenek mama harus paham itu. Nah, jadi persoalannya apa? Ketika hari ini di zaman milenial bisa tidak mempergunakan kata nanampe? Bisa. Dan sangat bisa, tentu dengan pola yang berbeda. Ketika orang Minang ada di Jerman, ketika orang Minang ada di Arab, ketika orang Minang ada di manapun di dunia, di mana bumi dipijak, sinan langit dijunjung. Kalau awak menjadi orang Minang sudah memahami kata nanampe, maka secara berdiplomasi orang Minang disitulah tingkat ketinggiannya orang Minang di dalam berdiplomasi. Jadi apa ilmu dasar diplomasi orang Minang? Kata nanampe. Apa dasar pondasi demokrasi orang Minang? Kata nanampe. Nah, itu makanya orang Minang itu menjadi diplomat, atau orang Minang itu bisa dikecilkan di dalam berundingan, di dalam persoalan-persoalan diplomasi, orang Minang lebih terlatih apabila ia memahami kata
nanampe. Jadi kato nanampe itu tidak hanya sekedar tegur sapa, tidak hanya sekedar penghormatan, tidak hanya sekedar mempergunakan sopan santun kepada orang yang tua, yang muda, samu gadang. Dan kato nanampe tidak sesederhana itu. Tapi pondasi dasarnya adalah menjadi orang Minang itu harus tahu diampe. Jadi orang Minang itu yang utama dan harus wajib diketahui menjadi orang Minang, yaitu tahu diampe. Apa itu tahu diampe? Yaitu 1. Raso, 2. Pareso, 3. Ereang, 4. Gendeng. Jadi orang Minang itu wajib tahu diampe, yaitu raso, pareso, ereang, gendeng. Itu kewajiban orang Minang. Kalau mau menjadi orang Minang ya. Kalau menjadi orang Minang di mana saja bisa ada. Orang Minang di masih bumi dipijak, sinar langit dijunjung. Itu orang Minang. Kalau orang Sumatera Barat, hanya tinggalnya di Provinsi Sumatera Barat, ada kakak terdaftar di Dukcapil, punya KTP Sumatera Barat. Itu orang Sumatera Barat. Lah. Tapi kalau orang Minang, walaupun di Arab Saudi, walaupun orang Minang itu di Amerika, walaupun orang Minang di Australia, dimanapun di muka bumi, orang Minang tetap orang Minang. Jadi orang Minang sudah pasti orang Sumatera Barat, tapi orang Sumatera Barat belum tentu orang Minang. Maka harus bisa bedakan di mana letak kato nanampe, di mana paham awak tentang tahu diampe. Jadi untuk bisa mempergunakan kato nanampe itu harus tahu diampe dulu. Tahu diampe, tahu raso, pareso, ereang, gendeng, baru awak bisa mengaplikasikan kato nanampe. Jadi secara teorinya bahwa pergunakan kato nanampe harus tahu diampe. Karena tahu diampe adalah menjadi kunci dasar menjadi orang Minang. Kalau kato nanampe dipergunakan dimanapun oleh orang Minang, terutama para intelektual, para mahasiswa, bahwa mempergunakan kato nanampe kalau ini tidak tahu diampe, tidak akan bisa. Tidak akan bisa mempergunakan kato nanampe kalau orang Minang tidak tahu diampe. Tolong digarisbawahi. Orang Minang tidak akan bisa mempergunakan, mengaplikasikan kato nanampe kalau tidak tahu diampe. Jadi apa dasar yang harus sudah pelajari dulu? Harus tahu diampe dulu. Atau apa yang tahu diampe? Raso, pareso, ereang, gendeng. Tahu itu dulu. Baru bisa mempergunakan kato nanampe. Di dalam kato nanampe, mendaki, mendata, kato mendaki, kato mendata, kato menurun, kato melerang. Di dalam pado adat. Dalam berundiang, dalam baretong, dalam bermusyawarah, bermufakat. Dalam demokrasinya orang Minang. Mempergunakan kato nanampe balu apa sabah, pikolahan, apa nitahan. Namun dalam kehidupan keseharian, baca kato nanampe. Nang kato nanampe dipergunakan di dalam keseharian itu, itulah mempergunakan alu aja patui yang mungkin. Jadi kalau mana patui dia aluah saja. Tapi nak patui dia aluah, jangan dia aluah pula, patui sajalah. Jadi bagi awak harus bisa membedakan nama nan aluah je patui, nama nan patui dia aluah. Dalam aluah pasambahan, itu maku ada aluah. Siapa bisa baluah? Leka mungkin ke mama awak baluah. Leka mungkin ke orang Somando baluah. Siapa bisa baluah? Aluah pasambahan, pikolahan, panitahan.
Itulah sistem demokrasi yang dianut dalam dua lareh. Kalau lareh Bodi Caniago mempergunakan aluah persambahan. Tapi dalam lareh Ketua Piliang mempergunakan pikolahan bepanitahan. Namun kepada keseluruhan itu tetap memakaikan kata nanampe aluah persambahan pikolahan panitahan. Nah, dalam keseharian, kalau Anda tahu raso pareso, tak tahu raso pareso ketika berserobot kawan sama gadang, dan kawan sama gadang awak ala seorang bagala nenek mama, ala bagala datu, ala seorang pengulu, ala bagala adat. Tapi karena tidak ada raso pareso awak, maka anggap sama gadang masing. Baka bang gini lah jadi datu ang ya jawab. Oh, ilah pengulu ama jadi kan bahkan jadi olok-olok. Bari pa olok-olok de karena awak maraso sama gadang maka masuk kato balu. Kalau sama gadang kan kato mandata. Tapi yang terjadi baolo-olo atau malah melecehkan atau malah mempermainkan karena maraso sama gadang. Bahkan dianggap segala datuk ko cuma rumah gadang saja, segala datuk ko hanya di kaum saja, segala datuk ko hanya untuk di kampung saja. Kalau di rantau apa? Dah perlu segala datuk dah. Jadi datuk pun kuliah lah di Arab. Tiba di Arabnya tak ada bahasa segala datuk ada bahasa Serba orang awak tak perlu berdatuk lah dah. Jadi datuk ko hanya di kampung saja. Itu tak ada memakai kata nanampe wak nama orang. Nah, ketika kata menurun, seorang mama mengecek ke kamanakannya lah bagala pengulu, lah bagala datuk. Apa waang jule. Orang tua, orang gaik, kakak mengecek ke adiknya. Ndak pengulu le ndak bagala datuk le. Apa waang jule. Itu ndak memakai kata nanampe dek karena ndak tahu diampe. Nah, pahami ya? Orang tidak akan bisa mempergunakan kata nanampe kalau tidak tahu diampe. Bagi cerita tentang persoalan sapo menyapu, berserobot di jalan atau dimanapun, itu adalah dasar adat Minangkabau. Dasar adat Minangkabau ku pun nampe. Yang pertama baso basi. Alun adek terjadi 3 limbago antara joli, pertama baso yo basi, yang kedua side yo pinang, yang ketiga rumah yo tanggo. Jadi kalau dalam adek Minangkabau ku yang pertama kali baso basi. Tak usahlah bercerita adek serantang panjang. Dibaca adek Gunung Merapi, sekadang Taluiti, Gunung Singgalang, sekadang Tolayam. Tak usahlah kadek baca. Sirawik bari bahulu dia sah mako bamato lawik saja nang dahulu mako benamo pulau pacu. Tak usah dibaca. Kalau dasar orang Minang itu sebelum adek ko terjadi dan pertama dulu baso basi. Nah kalau lah ada baso basi waktu kau mengaku je orang Minang balo dah. Jadi baso basi orang Minang tu apa? Ya menyapu. Tegur siapa? Duduk anak di lapau Pak. Kalau mau makan, makan ya. Kalau hari gini enggak, jadi kebudayaan di luar. Kenapa harus bawa budaya di luar? Kenapa tidak mempergunakan budaya awak? Walaupun tinggal di Arab. Tinggal di Arab, pergunakanlah budaya awak. Budaya basa-basi awak. Ya orang itu biarkan saja dengan budayanya. Biarkan saja dengan budaya. Awak tegak dengan budaya awak. Tiba di luar negara, ataupun di Amerika, ataupun di Australia, Jerman, atau di mana sajalah. Bawalah budaya awak. Nah jadi masalah gini, awak keluar negara. Itu kok jadi bahan catatan ya khusus pelajar internasional. Jangan dibawa budaya orang ke kampung. Kalau budaya orang bertelanjang di rantau, jangan dibawa lah budaya bertelanjang untuk ke kampung awak. Budaya awak bawa keluar. Awak cari lihat gini, padahal kemahanya budaya-budaya tradisional. Kalau untuk orang urusan di luar,
Ambo yakin kalau para mahasiswa yang ada di luar negara, khusus di daerah Eropa, paham tuh bahwasanya tradisional itu lebih mahal daripada budaya Barat itu sendiri. Kenapa awak tidak bangga dengan budaya awak? Kenapa awak tidak memakaikan budaya awak keluar? Bukan persoalan apa kembali kepada raso pareso. Kalau awak tidak ada raso pareso menjadi orang Minang dari awak, tentu juga kato nanampe. Jadi kato nanampe itu bisa dipergunakan ketika orang Minang tahu diampe. Jadi kato nanampe itu bukan mengecek, tetapi adalah tata cara diplomasi, tata cara komunikasi. Ba'a meletakkan aluah jo patui jo mungkin. Patui ke mengecek ke? Mungkin tak? Mungkin karikatokan. Patui tak? Aluah dulu. Dan aluah tu, jangan berpikir aluah tu. Dan nasabi aluah dalam bahasa Minang ko, aluah tu adalah menyesuaikan. Aluah jo patui. Harus menyesuaikan aluah. Bukan dia dikatakan secara negatif. Kalau aluah itu adalah mengicu, bukan. Aluah itu bukan mengicu. Aluah itu meletakkan sesuatu pada tampaknya. Atau aluah itu menyesuaikan dengan keadaannya. Jadi bahasa Minang kadang-kadang kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu rumit. Nah, jadi awak harus paham dulu. Bahasa Minang jangan diartikan dengan bahasa Indonesia. Pahami dulu. Makanya kalau awak yang menjadi mahasiswa di luar negara, memahami tentang adat Minangkabau, bahasa karatau madang di ulu, babuah babungo balun, karantau lah bujang dahulu di kampung Pegunung Balun, bau budaya tradisi Minangkabau itu jati diri Minangkabau di masa Jawa Barat. Tidak akan hilang itu. Contoh banyak para pendiri bangsa, banyak para perantau orang terdahulu, gitu banyak baca sejarah. Kenapa Minangnya tidak hilang? Kamang saja di mana bumi dipijak, di sini langitnya junjung, dan orang Minang tidak pernah mengakui atau menyebut dirinya yang bukan orang Minang. Dulu ya, dulu. Tapi kalau hari gini lah mulai kurang atau bahkan malu menyebut diri menjadi orang Minang. Lalu bahkan sebab jadi orang Minang itu bentuk jadi banolok-olok. Padahal ketinggian budaya awak, ketinggian adat awak Minangkabau itu menjadikan orang Minangkabau yang cerdas, menjadikan orang Minangkabau hebat secara berdiplomasi, menjadikan orang Minangkabau orang yang berdemokrasi. Baca rohnya tadi mempergunakan kato nanampe. Jadi kato nanampe itulah dasar-dasar fondasi demokrasi dan teknik berdiplomasi itu dilakukan dengan keilmuannya di kato nanampe. Untuk memahami kato nanampe, bisa mengaplikasikan kato nanampe, harus tahu diampe. Itu dulu sebagai kato pembuka dari Ambo. Ambo ingin perlu berdiskusi awak malam hari ini, mudah-mudahan memahami apa yang dimaksud kato nanampe tadi. Maka dari awal Ambo tanya dasar apa tema malam kini diangkat persoalan kato nanampe. Ternyata kato nanampe itu yang dipahami secara umum hanya tentang kato mendaftar, kato menurun, kato melerian, kato mendaki. Tetapi malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami bahwasanya kato nanampe tidak sesederhana yang awak ketahui selama ini. Demikian, terima kasih. Aku kembalikan ke moderator terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Angku yang telah menjalehan materi mengenai kato nanampe. Jadi langsung saja sesuai instruksi Angku tadi, awak langsung aja masuk ke sesi tanya jawab kepada peserta yang nyoba tanya langsung ke Angku, boleh menyediakan mikrofonnya. Dengan format menyebutkan namanya,
asalnya dari mana, instansinya kini, dan pertanyaannya. Mungkin itu aja. Kepada peserta yang ingin bertanya, disilahkan. Nah, mungkin dipancang dulu kayaknya lupa aku. Tadi kan ada aku mengecek kalau misalnya kata nanampe itu penggunaan kata menurun tuh dengan cara bapalitahan, kata maleriang dengan cara bapikolahan, kata mendata dengan baaluhan, dan kata mendaki dengan bapasambahan. Mungkin di siko awak pun baru mendengar iko angku gitu yang bapak ditahan, bapikolahan, baaluhan sama bapak sambahan ko. Mungkin bisa angku jalehan ke kami ko, ke generasi kami ko yang masih kurang mengerti gitu angku. Aku sih bapak ditahan tuh, bapikolahan tuh, baaluhan tuh sama bapak sambahan, dan baru cara kami sebagai generasi bisa menerapkan di lingkungan kami masing-masing gitu angku. Terutama kan kami generasi tahun 90-an 2000-an kok rata-rata masih kuliah gitu angku. Mungkin itu dulu pertanyaan dari awak angku. Salam ya Pak Lurah. Wassalam. Halo. Halo Pak Lurah. Halo. Boleh tambah pertanyaan moderator ya? Le boleh tambah pertanyaan boleh sekaligusnya jawab dan aku moderator boleh ditambah pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedang di luar kota aja Mbak. Sedang di Jambi. Kok rindu ke Pesuho. Tadi aku menjalihat tentang di Nanampe, tahu di Nanampe raso pereso yang jogendeang. Raso pereso lah banyak nampaknya kawan-kawan yang menjalihan. Tapi ketika yang jogendeang nan yang kok apa bedanya jogendeang supaya nanti tidak salah paham loh anak-anak kemenakan kita. Terima kasih itu pertanyaan engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Januarisdi Rio Bandaro, Kabid Jaranitra Dinas Kebudayaan Sumbar Provinsi. Ada lagi pertanyaan? Biar sekecil beliau Rio Bandaro bisa sekali to jawab. Oke. Mungkin dijawab aja dulu aku, soalnya barangkali Ya, masih ya. Putri ya. Oke. Tadi pertanyaannya apa itu alur persambahan pikolan panitahan? Jadi alur persambahan pikolan panitahan lebih dikenal hari kini dengan bahasa petatah petiti. Nah, sedangkan dalam petatah petiti yang dimaksud itu adalah komunikasi. Komunikasi diplomasinya orang Minang dalam menyelesaikan suatu persoalan. Makanya alur persambahan pikolan panitahan dimakasi dalam alur persambahan pikolan panitahan itu adalah kata nanampe tadi. Di dalam berdiplomasi kan awak ada duduk aja mama, ada awak duduk aja orang Sumando,
ada wak duduk jo karib kerabat, ada wak duduk jo ipa jo bisan. Nah, kata nampak itu dipergunakan di dalam satu sesi musyawarah atau barundiang. Maka yang dipergunakan adalah aluh pasambah pikolahan penitahan. Ketika seorang kemanakan kabarundiang meminta sipai ke mamanya, ke pengulunya atau ke datuanya, makanya pasambah. Maka yang disampaikan itu di dalam awal katanya kabake angku ambo menyembah. Kalau lah menyembah ke balau angku dek seorang kemanakan, maka itu adalah sebagai bahasa persambahan. Nah, ketika seorang pengulu menyampaikan kepada lawan bicara, walaupun itu adalah mamak bagi beliau, tetapi seorang pengulu, seorang datuk berbicara kepada lawan bicaranya walaupun itu mamak, maka mamak itu menyampaikan manitahlah. Maka yang terjadi adalah penitahan. Jadi alur pasabah pikolang penitahan itu adalah teknik, tata cara dalam berdiplomasi, dalam bermusyawarah, dalam barundiang, dalam adat menanggapi. Makanya kalau ada dalam kutub pilihan ada baaluhnya, jadi setiap bahasanya itu setiap tikungan mengalason. Tadangannya heboh, nyo saling barundiang. Ada yang tidak, hanya dari ujung ke pangkal saja. Dari ujung aja pangkal saja. Jadi itu beberapa teknik di dalam balu persambahan pikolan penitahan itu dipakaikan di Minangkabau hanya dua tata cara, dalam lareh kutub pilihan maupun lareh budi ceniago. Nah, kalau di jalan gini kepada anak kemanakan wak nak dirantau, ndak usah nak dirantau nak di kampung saja, nak bahasa abu mungkin tak dipengerti. Karena orang tak pernah mau tahu tentang orang dalam baluh persambahan pikolan penitahan. Bahkan dianggap petata petitih itu sempit. Wah, beranggapan bahasa petata petitih itu membuang-buang waktu. Padahal itu adalah tata cara diplomasi demokrasinya orang Minang yang mempertahankan kehormatan. Ketika menjapui marapulai atau anta marapulai, kedua belah pihak kaum yang nak daru maupun ke pihak kaum marapulai itu akan saling mempertahankan harga diri dan kehormatan. Ketika seorang atau nenek mama di pihak nak daru ini menjapui marapulai, baik siapapun marapulai, apalagi marapulainya ko memiliki status sosial, sehingga kelihayan seorang nenek mama nak daru tadi untuk menjapui marapulai iko menjadi menantu atau orang sumando di dalam kaumnya, tidak menjadi orang sumando kacamiang, sumando lapiak buru, sumando langang wijau, dan sumando yang menjadikan merusak dalam kaum itu tergantung terkunci daripada kelihayan nenek mama pihak kaum nak daru. Nanti pihak kaum marapulai baik itu pula. Ba'apulu nang kaum marapulai ko mempertahankan kemanakannya yang laki-laki ketika dijapui untuk tidak menjadi budak, menjadi pembantu, menjadi orang suruh-suruhan di pihak kaum nak daru. Nah, dua kehormatan niko, dua harga diri antara kaum marapulai dan kaum nak daru, itulah nambah alu persambahan pikolan penitahan berdemokrasinya, berdiplomasinya, mencapai kata mufakat, tidak hanya sekedar patitah-patitih saja. Maka cerita juga bisa panjang. Ketika sudah masuk di dalam ranah-ranah adat yang ranah-ranah sensitif, dan itu hanya dipahami seorang nenek mama, ketika, bojawek dari bahasa Tuan Januaris di Rio Bandaro tadi, persoalan raso pareso ereng gendeng. Raso pareso ereng gendeng, kalau raso lah mungkin dipahami, mana raso nan pareso, tapi nan ereng gendeng itu terlihat dalam kurenah. Nah, ketika dalam balu persambahan pikolahan itu, ada orang dan di ujung itu rumah gadang ko panjang, ya, sampai dia nyurami, sehingga ada ndak terdengar bunyi.
Tidak terdengar suara ana disampaikan di beliau na di pangkat atau ana di beliau di ujung. Mulutnya menggari dan tapi suaranya tidak terdengar. Itu harus yang dipahami oleh nenek mama, itu bicara ereang dulu. Ereang dulu. Jadi kalau ereang itu, kalau bahasa awak hari ini apa ereang itu gestur. Mimik. Tentu dia awak orangku berang tak berang, ketujuh tak ketujuh, mencari ereang itu gestur. Ya gestur itu dalam bahasa orang sangka nama istilahnya itu dicari di pandangan sudut mata, eyes language, jadi orang limu kaumnya eyes language ya. Hebat lo bahasa. Artinya mencari dari sudut mata atau pandangan. Itu ereang. Ereang itu mencari orangku ketujuh atau ketujuh menegur atau tidak menegur. Lihat dari gesturnya, dari pancaran wajahnya, dari sorotan mata. Itu ereang. Kemudian baru gendeng. Gendeng itu adalah bahasa orang sangkaan, nama itu body language, bahasa tubuh. Bahasa tubuhnya, Pak. Jadi kalau bahasa tubuh itu, jadi ada namanya dalam bahasa yang dipahami itu kurenah. Jadi kurenah nampak. Nalayah menunjukkan batin tampaklah di situ. Dalam artian ketika raso preso ereang gendeng. Ketika raso pareso wa pahami, tetapi war juga harus tahu jo jo ereang, awak harus tahu jo gendeng. Tahu awak jo gestur orang, tahu awak lawan bicara awak. Orangku suku, ndak suku, ketujuh, ndak ketujuh, walaupun dia mengecek pemulik manih, tapi awak bisa memahami. Ada nanya suruhan di situ. Kau pendutu penjaga. Body language-nya gitu. Atau bahasa tubuhnya, atau gendeng. Jadi gendeng atau bahasa tubuhnya itu menjalian. Kalau nyoba dutunya ada dan kanyo kakuk. Dia mengecek. Ya benar. Sebenarnya aku je. Itu refleks. Alam bawah sadar manusia itu refleks. Nyo benar atau tidak benar, jujur atau pendutu itu refleks. Kadang hanya mengeceknya bercubu apa, tapi mata menggarik juga. Menggarik sudi itu, tentu tu. Makanya yang harus dipahami orang Minangkabau itu dalam berdiplomasi, dalam berdiskusi, dari mempergunakan kata nampik tadi, itu tidak hanya sekedar mempergunakan pendengaran, juga harus mempergunakan mata. Ketika tidak terdengar, awak celik je mata. Ketika tidak nampak le, di situ letaknya, Pak. Nah, situlah ketinggian orang Minangko tadi untuk mencapai memahami diplomasi itu tidak gampang dan tidak mudah dan tidak bisa sebentar. Tidak bisa instan. Jadi kalau awak menjadi seorang anak daro untuk mendapatkan suami karena cinta saja, jangan diharap di cinta saja. Tak kicu abiku. Maka jadi orang Minang itu seorang nenek mama bertanggung jawab untuk mendapatkan sumando itu yang menjadi sumando yang menjadi bertanggung jawab. Mengambil sumando yang menjadi sumando nenek mama. Yang mengangkat kehormatan kaum, yang melindungi kehormatan kaum. Jadi pedoman kebaikan di dalam kaum tadi. Tapi kalau awak nenek mama aku tidak paham cara balu apa sambang pikulan panitahan, apalagi hari kini dianggap itu mubazir, maka wajar. Banyak mendapat sumando-sumando, apalagi yang tidak orang awak, yang bukan orang Minang, yang berbuat sewenang-wenang, berperilaku di rumah tangga kaum awak itu. Tidak ada yang pakai rasa preso, tidak ada yang pakai malu. Menjadilah sumando kecamiang, sumando lepiak buruk, sumando langau hijau. Artinya menjadi orang sumando yang
menjadi ulik bulu di dalam kaum awak. Nah, ketika lah punya keturunan, ikolah memecah belah kaum. Nyasuang anak untuk melawan mamak. Nah, terjadilah mamak kemenakan bercakap adik karena asuang anak. Terjadilah dosa nak bercakap adik usak asungan sumando sama sumando. Nah, Ba'a sebagai seorang nenek mama, itulah dari awal. Dari awal menentukan kalau awalnya baik, akhirnya baik. Ba'a awalnya tadi diambil di dalam balu pesambang pikulan panitahan yang kita pahami sebagai petatah petitih. Namun ketika dalam kehidupan sehari-hari, bisa nak mempergunakan petatah petitih itu? Tentu bisa dipergunakan petatah petitih itu. Yang diambil itu apanya? Yang diambil filosofinya, yang diambil maknanya, yang diambil hikmahnya. Berdiplomasilah petatah petitih dengan bahasa Jerman, dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Jepang, atau bahasa mana bisa? Bisa enggak petatah petitih itu? Bisa. Karena itu logat dikatu, kabar lain keganti kucapi bairama. Yang di dalam pengertian dalam bahasa Minang itu bukan bahasanya, tapi caranya. Makanya di dalam adat Minangkabau, setinggi-tingginya adat di Minangkabau, adat yang dikatakan adat Minangkabau itu caro. Maka disabitnya bacarono atau bacarano. Jadi bacaro. Beliau menikah kawin secara hukum Islam sah. Ijab kabul, ada saksi, sah nikah. Secara agama sah. Secara negara tersurat di KUA, masuk capil, terdaftar, punya kartu nikah. Sah. Sah secara agama, sah secara negara. Secara adat, baca adatnya. Leba sobok dinik mamak sama dinik mamak, leba ketahuan antara dua keluarga, antara keluarga nak daro dan keluarga marapulai. Nah, ketika itu dilecehkan, terutama oleh kaum ibu-ibu, acok benar mudah ngadu. Kalau lah dinik mamak, serobot dinik mamak, alah tu mah, macam lama benar lah, capek lah. Tidak mengerti. Tidak mengerti tujuan dalam alu pasabab pikolah dalam menyatukan raso antara nenek mamak dan kaum laki-laki dengan nenek mamak kaum parusi atau nak daro jom marapulai tadi, itu gunanya untuk keharmonisan persatuan di dalam keluarga besar, bukan untuk hanya orang tua dua saja. Kalau orang nikah kawin secara agama itu untuk sia sah kepada orang tua berdua. Secara negara juga itu punya surat buku nikah sah secara negara, tapi yang secara adat sah oleh dua kaum, kaum nak daro dan kaum marapulai. Di situ letak kehormatan antara nenek mamak dan punya nak daro dan dari nenek mamak dan punya marapulai. Di situ letak ketinggian kehormatan. Maka bacarano, dalam bacarano itu ada banyak teknik. Sadah, gambih, sirih, pinang, ampek ku yang wajib di dalam carano itu, dan itu punya makna ampek-ampek. Kenapa harus sirih? Kok tak kerakok? Bade pinang, bade tak kerambih, kok pinang ketik kerambih kan enggak ada. Bade sadah, bade gambih, itu punya makna ampek-ampek. Makanya bacarano, bacaro. Sadah tu putih, tapi ketika dia mama menyabai kurang sirah sadahan. Dia mengerti awak berkasih kurang sirah sadahan. Nah, panjang kejarannya kalau anda paham itu. Jadi ketika kembali hari kini secara milenial, orang Minang, pelajar, mahasiswa, secara intelektual memahami bahwa mempergunakan kata nanampe. Kata nanampe itulah cara berdiplomasi. Untuk mempergunakan itu harus pahami lu tahu diampe, raso pareso area yang gendeng. Sehingga tentu alu aja patui jo mungkin kutiko dima dipergunakan baa cara mempergunakan ada bahasa temingnya, ada wakatu yang tape. Maka di orang Minang tu tak sembarang mengecek, mengango dulu baru mengecek. Karena orang Minang tu banyak nyimak dulu.
Ndak asbun doh, ndak asal bunyi. Jangan dulu. Ada pahami di situ. Kalau lah paham rasu pereso renggende yang baru mengerti. Turi kalau alu kalau lilinnya di mana kalau loyang. Bisa paham tuh. Oh, mendikut caro. Bos robok jo orang nan tinggi model iku, ko mau diwaso. Bos robok jo orang nan takai ko, kita contohkan jo dosen, atau contohkan jo rektor, kita contohkan jo sapam, kita contohkan jo samo kawan samo gadang, itu kan ada teknik-teknik. Nah, teknik diplomasi tadi, ikulah yang harus dipertajam menjadi orang Minang. Jadi orang Minang itu tidak sekadar itu makul lebih banyaknya dalam arti banyago. Karena di dalam banyago itu bicara orang Minang itu berdiplomasinya ada untung ruginya di situ. Ada sistem jual balinya di situ, ada ekonominya di situ. Jadi orang Minangkabau fokus lah jale-jale. Orang ekonom secara diplomasinya. Dasarnya itu tadi. Jadi kalau harus pahami bahwa menjadi orang Minang itu, jangan hanya sekedar status menjadi orang Minang saja. Tetapi bahwa menjadi orang yang bisa diterima dimanapun Wak Barado, mengeceknya menjadi orang Minang. Kalau itulah mungkinlah menjadi apa ya, gen ya. Genetik orang Minangkabau di mana saja Barado, ini akan gampang berbahasa. Kalau mungkin tinggal di Jazirah Arab, di Madinah contohnya, mungkin lebih fasih lo bahasa Madinah daripada orang Madinah sendiri. Itu orang Minang. Kalau tiba di Jerman mungkin lebih fasih lo daripada orang Jerman. Kalau tiba di Jepang lebih fasih lo daripada orang Jepang. Itu orang Minang. Orang Minang tidak usah jauh-jauh di Indonesia saja lah. Ketika di Jakarta, orang Minang bingung bahasa orang Minang. Lalu bahasa lu gue fasih lo daripada orang Betawi. Pijak ampu kaki gitu orang Wak. Tiba di Ambon, fasih lo bahasa Ambon. Pijak ampu kaki gitu orang Wak. Tiba di Manado lah pakai marga lah. Pijak ampu kaki baru ngaku orang Wak. Tetapi kelewat Sumatera Barat. Tidak perlu didengar di cara mengecek saja walaupun lah keturunan bananya tinggal di Sumatera Barat. Ketika nyo mengecek awak tahu yang kau tidak orang Minang. Tapi kalau orang Minang di mana saja beradonya, bolehlah berketurunan. Alah hilang tuh. Itu genetiknya orang Minang dalam berbahasa. Nah, makanya dilatih pula lagi, melatih bahasa kini intuisi ya, insting atau naluri tadi. Itu yang dipahami dalam adat itu sabi raso, pareso, ereng, gendeng. Itulah tingkat ketinggiannya orang Minang di dalam berdiplomasi. Maka cara belayah babatin orang Minang tidak hanya secara intelektual pemikiran saja, bukan hanya secara kecerdasan. Kan orang Minangkabau tidak pernah disuruh berpikir. Maka orang Minangkabau ilmu tertinggi orang Minangkabau bisa memindah utak kampung kaki. Kalau lo bisa mindah utak kampung kaki, babanak ke Pangkalangan atau belum menjadi orang Minang lah dah. Nah hari ini disalahartikan. Babanak kampung kaki, babanak ke Pangkalangan diartikan sewenang-wenang. Padahal itu bukan begitu artinya. Kalau sewenang-wenang ataupun arogan ataupun bahasa negatifnya semau gue, itu bahasa Minangnya itu bak kacak langan, bak kalangan, bak kacak bati, bak bati. Tapi memindahkan utak kampung kaki itu ketinggian orang Minang, artinya ketika meletakkan cara buah pikirnya itu letakkan pada rasu. Karena letakkan kampung kaki. Ketika matu kalimpanan, padiah matu tu, nak dibasuh kampung kaki. Kalau hari ini dikajar roto, titik matu. Kalau orang dulu matu roto dah, kalimpanan, padiah cek matu tu dan dibasuh kampung kaki. Babanak ke Pangkalangan. Jadi awak harus paham nama dan utak, nama banak, babanak ke Pangkalangan. Itu pemahamannya tidak sesederhana anak baca. Tapi hari ini tidak disalahartikan, dia saking tidak mengertinya. Bana buta kampung kaki. Berarti tidak buta awak tu. Karena orang Minangkabau itu tidak berhenti dalam buah pikir. Dalam pembelajaran filosofi adat Patatapi Titip, Pitaruh,
bercurah dan lain sebagainya. Orang Minangkabau tidak mempergunakan logika umum, skala terbalik. Kalau duduk surang basampi-sampi, duduk basamu balapang-lapang, di mana letak otaknya itu? Artinya tidak bisa dipikirkan. Kalau dipikirkan masa duduk surang basampi-sampi, duduk basamu balapang-lapang? Karena tidak pakai bahasa otak. Kenapa otak letak ke gampu kaki? Karena orang Minangkabau itu mau ke kedalaman lawi, mau ke kedalaman, cukup jujung kaki saja. Tentunya dalam tak dalam. Artinya diletakkan batu kaki atau pemikiran karena buah kaki itu untuk berjalan. Ketika melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, bertindak sesuatu, orang Minangkabau banyak sudah pindahan ke gampu kaki. Dia berjalan. Dari pikiran lah dong. Kenapa? Sudah ada rasu. Tapi kalau tidak ada rasu, itu ya pikir. Babana ke pengkalangan, bakarajo, mengurih dan berbuat segala macam. Babana ke pengkalangan itu apa? Muka bayang-bayang sebatang badan. Pengkalangan. Banak ko letak ke pengkalangan. Kalau orang ke pengkalangan di banak letakkan ke banak, berarti apa nang kawak kakuk ko lah di siku letak. Nang kawak buik melalui tangan ko. Siku banak Arti ada karya, ada cipta. Yang itu adalah tingkatan bahasa orang Minang itu adalah kecerdasan intelektual orang Minang itu dengan bahasa. Sama halnya Buya Hamka. Buya Hamka tidak pernah ke Al-Azhar, tapi bisa membuat tafsir itu dari mana? Karena bapak nak ke pengkalangan. Tidak bisa dipikir. Kalau nyepikian, tidak akan jadi-jadi. Kalau coba pikir saja dulu. Dulunya kau jalan. Mangas-mangas dia pikir lu. Engkau awak ke Alek besok aku awak ke membantai Jawi bagi girongku rancak bantailah Jawi. Abeku bertanya lah Jawi jantan betinongku na jantan. Kalau jantan bikungku dan kunyang dan putih dan hitamku banyak dia berpikir ya karajo tak sudah. Maka kalau lah kau berbuat bertindak itu orang Minang pindah utak ke kaki jalan. Nak dipakai raso nak utak. Kalau kau berbuat pindah utak ke banak ke pengkalangan kerajuan. Jadi pikir mana lah dah. Itulah orang Minang. Nah, di dalam berdiplomasi tadi, dalam katuan nampik tadi, pergunakanlah ba'a menjadi orang Minang itu yang lama di awak, ketujuh di orang. Dalam berdiplomasi tadi. Mayon saya nak namuar. Tetapi di dalam adik Minangkabau, itu tidak boleh. Jangan menjilik. Hati-hati ya. Di dalam berdiplomasi, orang Minang itu tidak ada kamusnya dan tidak ada pembelajaran adatnya itu dan memanjik piling kacang. Memijak ke bawah, menjilik katih. Itu tidak ada orang Minang tu. Berdiplomasi lah. Lama dia awak ketujuh dia orang. Tetapi tidak menjadi penjilik. Menyembahlah. Kebakihanku. Disusun jari na 10, ditakukan kepala na 1, dihujam ke lutut na 2, sekali gawa, beribu kali ampun sayo. Raju alim, raju disambah, raju lalim, raju disanggah. Begitu adik Minangkabau, tidak menyembah-nyembah manusia. Jadi kalau tidak menyembah-nyembah manusia, maka orang Minangkabau bukan penjilat. Maka jadi jangan jadi penjilat loh, Pak. Kalau awak lah menjadi diplomat, lah menjadi orang berbahasa lah namanya, jangan menjadi penjilat. Tak ada adat Minangkabau menjadi orang menjadi penjilat. Orang Minangkabau menjadi cerdas, menjadikan orang Minangkabau bekato bana bajala luri mauku madiah. Jadi pergunakanlah kato dan nampik sesuai pada tempatnya.
sesuai dengan pada waktunya, sesuai kepada siapanya. Kasih awak ngecek. Kan lebih tua di rumah, tua di pangke. Harus tahu letaknya. Kata menurun, kata mendata, kata melereng. Kampe-ampe, kata nan ampe tadi, mau kalimatnya nan. Karena bukan terapan. Tetapi menjelaskan bahwa kata nan ampe tadi adalah teknik tata cara, pola, metodologi atau ala istilahnya yang bisa dipahami. Bahwasanya nampe itu tadi tidak serta-merta nampe itu dipergunakan baranti. Contoh, kata mendaki dalam adat Minangkabau nan tidak serta-merta yang ketik ko menyembah nang ketu. Ketika nang ketik ko seorang pengulu, nang tu ko adalah walaupun mama orang gaib, tetapi sebagai pengulu di dalam pada adat, tidak lo kata menyembah lah. Kata menurun tidak mutlak. Dari yang tu kepada nang ketik, alun tentu nang tu ko pengulu, nang ketik kira pengulu. Maka kalimatnya nan. Nah, itu dipahami tadi. Jadi ketika kunci dari patu karo dan nampe, letakkan pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat kepada orang yang tepat. Nah, itu kata nampe. Dengan dasar kuncinya adalah tahu diampe. Nah, tahu diampe tidak pakai nan. Jadi jangan ditambah-tambah puluh tahu nanampe. Tak ada tu. Itulah tambah-tambah kemudian tahu diampe bukan nan. Kalau sudah pakai nan berarti tidak nyol itu. Itu sampiran. Itu dulu kira-kira. Dia Ambo, silakan. Kok Leado nang kawatanyo juga. Kembalikan kepada moderator. Dipersilakan. Nah, ala panjang lebar penjelasan dari angku awak. Jika peserta di siko masih ada yang ingin bertanya, disilahkan. Langsung saja bertanya ke angku. Nana RJ. Silakan Nana RJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk moderator yang memberikan waktu untuk bertanya, dan terima kasih juga sebelumnya untuk angku gitu kan, yalah maja materi malamku yang rasanya menganyangkan pikiran gitu angku dengan materi yang angku agih malamku. Perkenalkan, nama Fiona Ramadanti Jufri, asal dari Padang. Di IPMI menjabat sebagai pengurus IPMI menjabat sebagai sekretaris MPA, Majelis Permusyawaratan Anggota. Ada yang nana tanyaan angku beberapa keresahan nana gitu kan. Jadi yang nana cari gitu kan ketika merantau gitu, basobok sama orang-orang yang di luar Minang, baik itu di Indonesia atau di luar negeri gitu kan, berdiskusi lah gitu kan. Nampak kesimpulan dari orang-orang tuh ini mencari kalau orang Minang tuh stereotipnya pancadia gitu, yang kalau mak disurang se, yang pilih gitu aku. Nana kadang bingung loh gitu kan. Mungkin awak yang surang pernah tinggal di Sumatera Barat gitu, kadang nggak terlalu merasul, kadang nggak daki dulu, makanya awak kadang nggak merasul aku. Pas tiba di luar, terasa gitu aku. Dan itu nggak cuma cik do orang, bisa dikecen sebagian besar gitu. Orang-orang kok mengecen stereotip bahwa aku orang Minang kok pancadia gitu kan, kelama di nyusurang sih yang pokoknya yang ketujuh gitu kan, yang pokoknya di lama di nyuse. Kira-kira menurut aku mbak kok bisa sampai stereotip kayak gitu tiba gitu kan ke orang Minangnya surang gitu kan. Sedangkan dari yang angku agih materi itu kan kayak awak tuh sangat menjunjung tinggi gitu kata nan ampe yang menuju ke apa yang di ampe tadi gitu kan. Harusnya awak dikenal dengan orang yang paling tahu dan paling bisa gitu kan mengaplikasikannya. Terus aku yang kedua lanjutan gitu, apakah mungkin permasalahan dari yang pertama tadi itu kegagalan awak memahami rasio yang dia ampe tadi gitu kan. Dan Nana pengen tanya angku
kan awak-awak milenial kini gitu kan, rasul-rasulnya tuh kayak aku ndak bisa mengerti, kurang mengerti gitu dengan budaya Minang iko surang. Kalau dicalek dari kegiatan formal di Sumatera Barat surang gitu kan, Nana dari SD sampai SMA di Kota Padang gitu. Pelajaran BAM itu surang tuh cuman sampai SD dan SMP secara formal, dan dari waktunya pun cuman sekali seminggu gitu kan. Sakete gitu angku. Apalagi khususnya ya yang Nana cari di Kota Padang, pengaplikasian adat Minangkabau itu surang Allah berkurang. Mungkin de Allah banyak yang apa ya orang-orang masuk dari luar atau baalah gitu kan nggak ngerti. Kira-kira kalau dari angku surang gitu dulu angku bisa tahu ilmu iko bisa mengaplikasikan tuh angku beraja gitu angku. Soalnya kadang awak nih memulai sih gitu, awak bingung kasih kabar tanyo, kabar awak beraja gitu kan. Sedangkan awak tuh kini gede alah gadang lo gitu kan, di anak-anak milenial kalau mulai dewasa, awak dituntut untuk langsung mengerti. Sedangkan awak dari akalnya sih, dari kita itu kadang awak bingung, wah kalau awak tiba-tiba nak diajar, tiba-tiba lah pas gadang, awak ditanggung jawabkan untuk langsung mengerti. Nah, dua itulah pertanyaan kira-kira. Makasih, Angku. Terima kasih Nana dari Padang. Tapi yang ku tanya dulu Nana di Padang apa suku? Suku Tanjung ku. Siapa gala datu awak? Aduh, nah itulah. Kurang tahu aku. Alah, satu kurang tahu atau tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Di mana tapak rumah gadang Nana di suku Tanjung? Nah, itu Allah mencoba bertanya aku lah sampai ke nenek pun tidak tahu aku. Tidak tahu. Basapia balahan kuduang karatan timbang pacahan. Nana turun dari mana? Dari Padang? Oh, keceknya kalau dari tanya ke nenek gitu kan, awak kok sebenarnya dari Sumpu, tapi itu pun kironya masih diperdebatkan loh, Empu. Ya. Oke, ada 3. Ya, aku tanya itu dulu. 3 ya. Dan itu hampir rata orang awak. Banyak sudah dia 3 ya. Jadi kalau ditanya dari aku, dari mana aku tahu? Sedikit profil lah ya. Karena kalau mungkin dia ada yang sudah paham, udah tahu. Tapi kalau yang pada umumnya aku jelaskan, ambo lagi kadang di pasar. Ambo pun tak lo tinggal di kampung-kampung mana aja kita gadang di balai. Gadang besar di Kota Medan, Sumatera Utara. Lah gadang lo mau pulang kampung. Dari kita tidak pernah belajar adat, tidak pernah. Tidak pernah. Tapi dari mana aku tahu? Ketika kisahnya bertangkambu dengan salah seorang jaksa, pindahan dari Kabupaten Tanah Datar ke Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara, yang mengician bakso orang Minang itu mestinya agamanya Kristen. Kenapa Kristen? Karena orang Minang itu bersukunya dari ibu, karena bunda kandung. Nah, bunda kandung itu kan sama sejarahnya seperti Bunda Maria. Akhirnya mau bertengkar, mau bertanya sejarah, kok bisa gitu? Ya bunda kandung itu punya anak Sutarumandong, tidak ada bapaknya, sama seperti Bunda Maria. Mestinya orang Minang itu orang beragamanya Kristen. Karena dari sejarahnya itu lebih mirip sejarah Bunda Maria. Kalimat bunda. Kata bunda itu. Akhirnya aku penasaran. Aku penasaran, aku tanya sejarah itu. Ternyata bukan sejarah yang aku tanya kebanyakan itu yang memahami tentang adat. Aku memahami tentang adat itu ketika di rumah ambu acok karena berang dek mendiang kuandi. Ambu kan termasuk ya sedikit mada juga lah dari ketik kan. Jadi acok karena berang. Jadi kalau di rantau
walaupun seharian bahasa Indonesia, tapi kalau lah berang, dan ande go bahasa awak berang nego. Bahasa awak gitu. Saking pastinya bahasa awak sehingga bapak ambo yang bukan orang Minang di rumah tuh bahasa Minang. Karena selalu ribut je itulah bahasa Minang. Sehingga tak bawa apa. Ambo kebetulan dari bapak dari Langkat, Bahoro, Sumatera Utara. Dari bapak. Tapi karena di rumah itu selalu bernuansa kental tentang Minang, sehingga apa Abu juga lebih fasih bahasa Minang. Apa yang Abu pelajari? Ternyata menjadi orang Minang itu kenal jati diri dulu. Awak orang Minang dari mana? Suku awak. Sia datu awak. Cari itu. Nah, ada yang kabuh, ada yang hilang, ada yang napu gitu. Dia cari tahu. Sama halnya dengan Gala Nambo Sandang, Gala Datuk Kata Mangguangku sudah terbenam atau tergantung sejak tahun 1834 terakhir. Lebih 200 tahun baru Ambo Sandang Gala Datuk Kata Mangguang. Sehingga kekinian ketika kurangnya Kata Mangguang tidak ada lahir. Dalam adek setelah Ambo pelajari, dan memang begitu dalam adek Minangkabau, khususnya di kampung Ambo di Batu Betikam, ada 5 kaum. Kalau lo madu nama makai itu digantung tinggi. Artinya tidak dipakai dulu. Ketika ada orangnya, pakailah. Ada proses pembelajarannya. Tapi menjadi orang Minang itu yang memahami ketika mau merantau. Tapi 30 tahun mau merantau itu memahami menjadi orang Minang itu kenapa? Kalau kami di Medan dulu disabik orang Minang itu tidak orang Minang tahu orang Padang. Orang Padang Bengkok. Kenapa Padang Bengkok? Ada kecincadi, licik, mau menang sendiri, nang kelama adanya. Jadi bahasa itu tidak bahasa baru. Sudah sejak dulu-dulunya orang Minangkabau atau kalau di luar dari Sumatera Barat dikenal dengan orang Padang, itu memang terkenal dengan kecerdikannya. Bahkan hari ini secara negatifnya dikenal kelicikan. Itu persoalannya apa? Itu sudah bahasa yang harus dipahami pula. Bahasa orang yang bisa melanggar hukum itu orang yang tahu hukum. Orang yang bisa mau taati ekonomi ya orang ekonom. Orang yang bisa mau taati agama ya orang tahu agama. Dan begitu menjadi orang Minangkabau itu yang bikin rusak nama orang Minang sih juga orang Minang sendiri. Apalagi orang Minang Anyui atau orang Minang yang kalah dalam persaingan. Karena awak di dalam adik Minangkabau sudah bersaing. Dari lahir dari rahim seorang perempuan Minang, awak sudah diberi tanggung jawab menjadi seorang petarung. Baik laki-laki, baik perempuan. Pertarungan awak dalam rumah gadang, dalam sapa sukuan, dalam saparui, itu awak sudah punya persaingan. Kenapa rumah gadang cik basamu, sawah para ulayat cik basamu, gala saku cik basamu, suku cik basamu, terjadilah risiko perebutan kekuasaan dan lain sebagainya untuk bisa menguasai kaum tadi. Bagi orang yang berpikir tadi, licik tadi, banyak menguasai kainyo saja. Nanti sana anak berlalu ninyo saja. Jadi rumah gadang cik bersama jadi milik surang. Ulayat cik bersama menjadi cik surang. Kok batu pengulu pun bisa cik surang. Dari mana letak kelicikan itu terjadi? Kembali. Tadi yang kusabian ketika iku bermula dari salah menjapui marapulai menjadi orang Sumando yang merusak yang menjadi ulik bulu, iku yang merusak. Kenapa bisa angku sabian? Dan sunatullah baik dalam adat maupun syarak menyampaikan bahasa kenapa di Minangkabau itu tidak ada perempuan jadi pemimpin. Perempuan itu dipimpin. Kalau kecil Rasulullah perempuan itu tidak sempurna akalnya.
Maka di Minangkabau itu perempuan itu dilindungi. Ya, tadi Nana menyebutkan di rantau. Coba bayangkan kalau di rantau. Kalau di rantau tidak sama ternyata di Minang. Di Minang yang laki-laki dijapui tinggal di rumah kaum perempuan. Tengah malam batangka. Berselisih paham, heboh. Dan keluar dari rumah siapa? Yang laki-laki itu perempuan. Laki-laki. Aku tiba di kami pendeka-pendeka malu santi yang mana pendeka tapi bengkak kan yang kena centong nasi. Tu tiba dilapor galak orang. Pendeka tapi kena centong nasi. Jadi seolah-olah laki-laki di bidang kamu takut dengan perempuan. Bukan persoalan takut yang malu. Ketika keluar dari rumah gadang atau dari rumah perempuan tadi. Tengah malam yang keluar siapa? Laki-laki, yang perempuannya tetap terlindungi. Carai duit, carai mati, kaum perempuan terlindungi, ada ulayat untuk tempat makan. Kehidupan dia masih terjaga oleh ulayat. Ada di Minangkabau, alum agama masuk, ada di Minangkabau sudah melindungi perempuan karena perempuan itu lemah. Perempuan tidak sempurna. Maka perempuan itu tergantung suaminya, tergantung pengulunya, tergantung datuknya. Maka dalam adat ada nama istilahnya induk kuria anak rintik. Maka dalam adat itu dibuatlah katona nampek tadi untuk bisa menjaga kehormatan, wibawa, martabat kaum perempuan. Coba di luar, ya, dalam tanda kutipnya bukan melecehkan adat yang lain, tetapi yang bukan dalam adat Minangkabau, ketika yang perempuan dibawa ke rumah laki-laki, ya, ketika bertangka bacarai, nyotalak serumpun batuang nak talak tinggu, talak serumpun batuang jam 2 jam sampai malam di usia berangkat dari rumah. Jadi ya perempuan kau. Tengah malam di usia tagak, hari hujan. Jadi ya perempuan kau. Di Minangkabau itu ya tidak boleh. Minangkabau itu ya dilindungi. Maka mempergunakan itu, katona nampek tadi harus tahu raso pareso yang gendeng. Kalau tidak ada raso pareso yang gendeng, maka menjadilah orang Minangkabau ko cadia. Cadia buruk. Cadia juga iya, tapi cadia buruk. Pada cadia buruk tidak ada raso pareso, tidak ada yang gendeng. Tidak ada raso paresonya ketika nya mangicuh orang, ketika nya mananya orang. Kenapa? Kecerdasan orang Minang itu kok terletaknya di raso pareso. Kalau raso paresonya itu duduk, pahamnya duduk raso pareso ko, maka bisalah hanya mempergunakan katona nampek. Bah meletakkan raso pareso yang nampek, tahu dia nampek tadi. Tahu dia ampek go, tentu setelah Islam masuk lebih paham lagi. Ada basandi syarak basandi kitab Allah. Ketika paham raso iko, ya, raso pareso eriang gendeng. Di dalam hukum syarak, syariat, tarekat, hakikat, marifat duduk menyatu antara raso syariat, raso tarekat, raso hakikat, raso marifat, kesempurnaan raso di dalam adat dan syarak menyatu, maka tidak akan ada oleh kalimat bahasa orang Minang ko pangicu, ko padang bengko, atau bahasa negatif lainnya. Tetapi hari ini awak mau tidak mau, suku tidak suku, ketujuh orang luar, ada menganggap orang Minang ko dalam tanda kutipnya kecemburuan. Kenapa orang Minangkabau dilahirkan dengan kecerdasan? Kenapa orang Minangkabau dilahirkan secara genetik? Gen ya. Secara genetiknya itulah gen unggul. Nah itulah disyukuri gitu menjadi orang Minang. Menjadi orang Minang itu, kalau paham menjadi orang Minang berjalan pada adat dengan syarak, dunia selama akhirnya tak bau. Ada pesan di syarak pesan di kitab Allah. Nah hari kini leado raso pareso. Tetapi raso lemak dewa surang, pareso nang ketujuh dewa surang tidak ada bersandi ke syarak. Jadi persoalan itu saja. Lah tidak bertauhid hari kini lah. Kenapa? Karena mempergunakan kautak saja, lotak. Sedangkan di adik Minangkabau pindahkan utak ke kapu kaki,
pindahkan utak kampu kaki. Itu artinya apa? Jangan hanya membaca nanta sure, ado nanta sire, ado nanta suru, ado tasara. Iku harus tahu dia pe go. Tasure, tasire, tasuru, tasara. Kalaulah di pegunungan itu satu ini, maka tidak ada oleh kecil dalam minangkunan negatif ya. Tapi suku ndak ke suku, ketujuh ndak ketujuh, dengan kalimat bahasa orang menyabikan orang Minangkabau ku cadi dan kalamak dainyo dan apu kainyo. Itulah intelektual orang Minang. Maka seorang akademisi hari kini, seorang pelajar, apa lewat secara internasional, bah tingkat kecerdasan orang Minang ku tadi dipergunakan supaya lama dewa ketujuh di orang. Masalahnya caro le. Bacaro. Jadi kalau laju caro awak mampagunuan, di masa wa idwi. Ya. Orang Minang tidak mempergunakan ilmu padi. Kalau ilmu padi itu makin berisi, makin merunduk. Kalau tanah karyang ke tanah basah, boneh dia tempat orang awak jadi sarok. Orang Minang itu kalau cadiaknya itu jadi ubi. Di mata letak nak perlu dipupuk. Di mata campaknya duit. Dari mulai ure sampai ke pucuaknya pegunung di orang banyak. Itu orang Minang. Mempegunung awak dia orang Minang. Kau tagak lurui nak perlu merunduk-runduk aja tapi yang pegunung di masa terletak. Dari mulai ure sampai ke pucuaknya pegunung dia. Itu orang Minang. Di masa bisa hidup. Silakan, ada lagi? Nah, Kak Nana jawaban dari Angku tadi. Mungkin ada tanggapan dulu atau Masya Allah, jaleh moderator. Terima kasih Angku. Singkek padat dan jelas gitu. Masih. Jadi jangan malu jadi orang awak. Tetap jadi Alhamdulillah orang lain enggak doangku, le bangga aku. Sedikit. Silakan yang lain ada pertanyaan? Nah, mungkin dek tabateh je waktu lo ke angku gitu. Mungkin masih banyak pertanyaan yang ditanyakan dek peserta kaliko, cuma dek waktu awak lebih gitu. Jadi awak masak langsung ke sesi penutup lah angku gitu. Jadi kalau angku ada kata penutup atau ya apapun lah itu angku gitu. Kalau ada yang closing statementnya lah istilahnya angku gitu. Oke. Baik. Mudah-mudahan bagi awak yang berhadir di malam hari ini, terutama bagi awak yang berada di luar Sumatera Barat, di luar Indonesia, para pelajar Minang internasional. Kunci inti menjadi orang Minang itu adalah tahu jo diri. Artinya mengukur bayang-bayang sebatang badan orang Minang bukan pengecut, bukan penakut. Tetapi orang Minang itu bisa mempergunakan atau menyesuaikan dirinya dimanapun dia berada. Katona nampe di dalam milenial kini, artinya bukan persoalan kalimat, bukan persoalan basa-basi atau sopan santun yang biasa diterapkan di dalam perhelatan, dalam tata cara adat di ranah Minang, dan itu yang dipergunakan, didominasi oleh para nenek mamak, para pemangku adat. Tetapi katona nampe itu tidak hanya kalimat, tetapi bagaimana teknik tata cara kita berdiplomasi, berkomunikasi, dalam berdemokrasi. Artinya orang Minang itu orang merdeka. Orang Minangkabau itu orang yang tidak, bukan tidak bisa diatur, tetapi tidak bisa dikekang, atau tidak bisa diborgol, atau tidak bisa orang Minangkabau itu diperbudak. Karena adat Minangkabau tidak pernah mengajarkan orang Minangkabau itu menjadi budak. Silakan tinggal dimanapun.
Belajarlah dimanapun. Karatau madang di ulu babuah babungo balun, karatau lah bujang dahulu di kampung peguno balun. Ambil nan eloknya bawa pulang. Jangan bawa yang buruknya ke kampung. Jadilah menjadi orang Minang. Masuk kandang kambing membebek tapi jangan jadi kambing. Masuklah kandang harimau yang mengaumlah tapi jangan jadi harimau. Artinya orang Minangkabau kama sajalah barado tetaplah menjadi orang Minang. Walaupun wak masuk kandang kambing tapi jangan jadi binatang. Orang Minangkabau tidak dijadikan untuk menjadi tukang cebok, tidak menjadi budak. Maka ilmu yang paling tinggi di Minangkabau ketika memakaikan katoran ampek, deklah tahu diampek, maka yang bisa pakaikan dan dipahami filosofinya, taimpi nak di ateh, tak kurang nak di luar. Arti taimpi nak di ateh itu bukan orang Minangkabau penjilat atau pengkhianat. Artinya orang Minangkabau walaupun menjadi bawahan, tetapi orang Minangkabau merdeka. Bukan untuk diperbudak. Tak kurang nak di luar. Orang Minangkabau silakan secara fisik dia terkungkung, tapi secara pemikiran, intelektual, moralitasnya orang Minangkabau tidak bisa diperbudak. Jadi kalau dikecil orang Minang tu taimpi nak di hati, tak kurang nak di luar, licik. Bukan itu. Itu pemahaman yang salah. Taimpi nak di hati, tak kurang nak di luar, itu adalah kemerdekaan. Orang Minang adalah orang yang merdeka. Di masa Jonyo Barado, dari bumi dipijak, sinar langit dijunjung, orang Minangkabau adalah orang merdeka. Merdeka cara di layah, merdeka cara di batin. Taimpi nak di ateh. Bukan nan, tapi nak. Taimpi nak di ateh. Menunjukkan orang Minangkabau hari kini dia belajar. Hari kini menjadi pelajar. Hari kini menjadi mahasiswa. Hari ini, nak di ateh. Dia akan menjadi intelektual, akan menjadi orang cerdas. Akan menjadi seorang pendidik, akan menjadi orang yang berguna untuk nusa dan bangsa dan agama terutama orang Minangkabau Paguno. Tak kurang nak di luar. Kalau tak kurang pada umumnya di dalam, tak kurang nak di luar, bukan nan. Tak kurang nak di luar. Artinya orang Minangkabau itu merdeka. Tinggallah di Eropa, tetapi dia tetap menjadi orang Minangkabau. Dia tetap cinta di Minangkabau, dia bangga menjadi orang Minangkabau, dan dia tidak malu menyebutkan dirinya orang Minangkabau. Tak kurang nak di luar. Nah, secara ikatan pelajar mahasiswa internasional, harapan aku apa? Sebagai awak para mahasiswa, jago raso jan hilang, jago tali jan putui. Raso apa dan dijago jan hilang? Raso menjadi orang Minang. Jago tali jan putui, tali apa nak kari jago? Tali silaturahmi awak. Kok kini awak masih pelajar, masih orang yang masih di bawah. Ketika awak lah di ateh, lah menjadi orang hebat. Orang nan santiang, orang nan cadiak pandai, orang yang peguno, pulang kampung yang baiklah. Jangan pergi dari kampung membawa dandam, dan jangan pulang ke kampung untuk membalih dandam. Pasan kecil anggu. Jangan dari kampung kau dek karena kini bangsa awak bodoh, dilecehkan orang, pergi awak keluar negari, belajar, hidup, berhasil. Jangan pulang membawa dandam. Jangan diperbodoh orang kampung awak. Ajar dosa awak cadiak. Jadilah orang yang merdeka. Tapi nak di hati, tak kurang nak di luar. Pergunakanlah katonan nampak. Tempatkan waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan orang yang tepat. Itulah menjadi orang Minang dengan kunci dasarnya tahu diampe. Raso pareso erang gendeng. Jangan hilang dasar tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada bahasa di syarat bahasa di kitab Allah. Hidup di dunia ko, awak perjuangkan bagi orang Minang sampai di akhirat. Tetap satu tauhid, satu agama yang kita jadikan sebagai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Orang Minang sudah dari awal sesuanya hanya punya satu Tuhan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih kepada nabasamu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sungguh luar biasa pencerahan maupun ilmu baru yang kami dapatkan dari Ampu gitu. Jadi saya ketek kesimpulan dari cerita bersama awak tadi mengenai katonan Ampek. Yang perlu itu pertama tahu di Ampek gitu. Kewajiban pertamanya orang Minang gitu. Yaitu raso, pareso, eriang, jo gendang gitu. Eriang tuh mimik atau gestur yang bisa awak cari dari raut wajah atau mata seseorang. Jadi awak tuh tahu bahwa ekspresi orang yang lawan bicara awak gitu. Sedangkan gendang tuh body language atau bahasa tubuh. Jadi sifatnya refleks. Jadi awak sebagai orang Minang tuh bisa membedakan mana orang yang berduto atau indah gitu. Dan kata dalam bahasa Minang nggak bisa artikan kata dalam bahasa Indonesia. Kata dalam bahasa Minang kalau awak terjemahkan artinya tata cara berkomunikasi. Dan kata nan Ampek bukan kata nan empat dalam bahasa Indonesia, tapi kata nan Ampek tata cara diplomasi, tata cara berkomunikasi dengan Ampek Caro, yaitu kata Mandaki, kata Manulun, kata Malerang, dan kata Mandata. Bahasanya metodologi deh. Mutia, itu metodologi, bisa jadikan itu metodologi. Yang bisa dijadikan metodologi. Sedangkan nan di artian katonan di Minang itu artinya bukan atau tidak hanya itu. Jadi kata yang pakai itu tidak cuma cek kato gitu, tapi Ampek kato tadi gitu, kato Mandaki, Menurun, Malerang, dan kato Mandata. Tapi kebanyakan orang awak yang tidak paham dengan katonan Ampek justru menggunakan esensi dari katonan Ampek itu hanya dijadikan sebagai pidato, tapi sebenarnya lebih dari itu. Gitu. Kata Menurun digunakan dengan cara berpalitahan yang berasal dari lare atau piliang. Kata Malerang dengan cara berpikolahan dari lare atau piliang. Kata Mandata dengan baluhan oleh lare Budi Caniago, dan kata Mandaki digunakan untuk berpasambahan oleh lare Budi Caniago. Tapi pada dasarnya meskipun ada dua lare, kata itu digunakan oleh orang Minang secara keseluruhan tanpa dipisahkan. Dan orang Minang itu identik dengan ketika berbicara mangu dulu baru mengecek. Jadi ndak asal bonsai gitu, ndak asal bunyi gitu. Jadi orang Minang kok terkenal dengan orangnya suka berpikir dulu dan bertindak. Jadi ndak langsung saya mengecek. Dan ada pepatah dari Ampu tadi, babana kampu kaki, bautak ke pengkalangan. Jadi babana kampu kaki kok ketika awak ingin mengenai sesuatu dan banyak tanya dan banyak yang langsung dibawa ke jalan. Tabalik Mutia. Celang lihat. Tabalik. Babana ke pengkalangan, bautak kampu kaki. Nah, tabalik Mutia tadi letaannya. Babana ke pengkalangan, babana ke pengkalangan, bautak kampu kaki. Maaf ya Tok, babana ke pangkalangan, bautak ke ampu kaki. Jadi kalau wak nyoba karajo tuh langsung ambil tindakan dibawa kalangan wak. Jadi berarti tindakan tuh langsung wak karajuan gitu. Sedangkan baban bukan. Ulang lihat. Mutia, bukan langsung dikerjakan, artinya pekerjaan itu kecerdasan berjalan. Ya, bautak kampu kaki artinya perjalanannya itu cerdas. Tidak diletakkan di kepala tapi di ampu kaki. Perjalanlah dengan cerdas. Babana ke pangkalangan, mencipta, berkarya, itu dengan kecerdasan. Maka kalimatnya cadia pandai bukan artinya dipikirkan hanya di kepala tapi tidak bekerja, tidak berjalan. Artinya suatu tindakan perbuatan itu
utak dipindah ke kampung kaki, berjalanlah dengan kecerdasannya itu dalam perjalanan, tidak di kepala. Babana ke Pangkalangan berkarya, berbuat, tidak lagi di kepala. Nah, jadi jangan salah sabut tadi. Ya kan? Jadi tingkat utak dengan bana itu adalah letak kecerdasan. Kecerdasan pikiran itu biasa letak di kepala, kini bana itu letak ke Pangkalangan. Berarti awak bekerja itu cadia waktu pandai. Cadia tahu pandai. Baik itu baba utak kampung kaki, berarti dalam perjalanan juga harus ada kaki. Tapi udah tutup ya, masih ada Asifa Nur Agusti, moderator kembali. Jadi tanya dia moderator. Moderatornya lari. Baik, kira Pak Januarisdi, Rio Bandaro, kok anak-anak awak mahasiswa? Ambo merasa haru ya menceliak minat dari anak kemenakan awak. Ya artinya betul awak sebut petangka bahwa sebenarnya anak kemenakan awak yang sekarang di luar kini, terutama yang di luar negari, itu rindu untuk tahu tentang Minangkabau. Iya. Dengan adanya teknologi kok kini barangkali kok perlu dipertahankan. Kok IPMI kok Ikatan Mahasiswa ya, pelajar ya, Ikatan Pelajar Minang Internasional. Ya, kok perlu di apa namanya, kok jadi catatan dari bos sendiri. Mungkin awak cari momentum yang bisa fasilitasi, itu bisa hanya berkomunikasi jo desanak-desaknya yang di kampung, suatu bentuk pertemuan yang lebih agak damai. Iya, kemudian lebih spesifiknya karena mau ditelur Mario, karena di mahasiswa di kampung, di rantau, boleh secara internasional itu kan penderitaannya beda-beda. Penderitaannya beda-beda, ini harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, dengan keadaan yang berbeda. Tetapi menjadi orang Minang secara jati dirinya kok yang tidak boleh hilang kan, itu yang memang dibutuhkan keunggulan intelektual sebagai orang Minang itu, yang memang tidak ada bukunya. Kemana Kabaraja? Kalau secara ada Minangkabau kok tidak bisa diteorikan. Nah, bisa, semakin diteorikan semakin hilang ya. Nah itu, pelak cukup kan, bahan teorikan. Menerjemahkan bahasa Minang aja tidak bisa. Iya. Mungkin ada momentum yang paling tepat lo deh anak kemenakan awak dalam IPMI kok. Awak angkat tema terkait cara berpikir orang Minang yang melewati batas-batas keilmuan ya. Keilmuan yang maksudkan itu kan orang lebih bangga berpikir ilmiah, saintifik, ternyata hanya permukaan yang bisa pahami dari menggunakan metodologi ilmiah. Nggak bisa tambah sampaikan hakikat yang sebenarnya. Mungkin suatu saat nanti awak coba aja aja kemenakan awak untuk diskusi hal-hal seperti itu. Dan itu memang kan harus disupport juga di awak, termasuk akademisi, para dosen yang di Sumatera Barat khususnya juga memfasilitasi. Jadi perhimpunan mahasiswa itu bisa berkembang menjadi bakal intelektual Minangkabau hari ini kan memang tidak ada yang diakomodir dalam artian terarah bahwa intelektualnya orang Minang terdahulu yang hari kini malah mengadopsi intelektual luar yang akhirnya benturan di kampungnya Surang, dan itu kan membuat perhatian awak.
Betul. Betul. Kita kembali ke Mutia, silakan Mutia. Mohon maaf tadi aku tiba-tiba baterai laptop mati. Jadi yang patah yang tadi babana kapangkalangan bautak kampu kaki bautak kampu kaki artinya dia banyak memikir tapi langsung saya berjalan gitu. Sedangkan babana kapangkalangan orang Minang tuh kalau orang Minang tuh harus pandai cerdik dalam mengambil tindakan. Itu angku. Ya, jadi Peluri ya. Utak kampu kaki artinya berjalanlah dengan cerdas. Babana kapangkalangan bekerjalah dengan cerdas. Jadi cerdik pandai itu artinya perjalanan, langkah dengan tangan atau karya, itulah kecerdasan. Jadi tidak hanya sekedar ucapan. Orang Minangkabau cerdik pandai, baik dalam langkah, baik di dalam berbuat, bertindak. Makanya babana kapangkalangan dan bautak kampu kaki itu menunjukkan kecerdasan orang Minang di dalam perbuatan tingkah lakunya. Bukan langsung bahasanya langsung bekerja. Artinya bukan berhenti di kepala, gitu, tapi berbuat. Lanjut, Mutia. Sekali lagi, berarti Mutia ulang. Babana kapangkalangan artinya bertindaklah dengan cerdas. Sedangkan bautak ke ampu kaki berjalanlah dengan cerdas. Jadi awak sebagai orang Minang tuh harus jadi orang Minang yang cerdik pandai. Iya, betul. Dan ada cak lai pepatah angku tadi mengenai tak impi nak di atas, artinya bukan awak tuh orang Minang yang cerdik galia yang disebut orang di luar gitu, tapi tak impi nak di atas tuh ketika awak tuh meskipun di posisi nan rendah pun gitu, awak tuh berhak mendapatkan kemerdekaan awak surang gitu. Sedangkan tak kurang nak di luar artinya bukan awak tuh ketika tadi tuh yang tak kurang nak di luar. Ya, tak kurang dari luar itu artinya kemerdekaan. Kita merdeka, walaupun di dalam suatu tempat, suatu negara, suatu komunitas, suatu kebudayaan, tetapi harus merdeka. Artinya bebas dari ikatan aturan-aturan yang tidak yang tidak membangun bagi awak, yang tidak memerdekakan awak, makanya kelibat tak kurang nak di luar. Jadi artinya taimpi nak di atas, tak kurang nak di luar, kesimpulannya orang Minang itu merdeka. Ayo silakan. Mati lagi apanya? Laptopnya. Mati laptop ya moderator. Bakal ya. Bilo di Jambi, Priyo. Ada 3 hari ya. Mungkin hari kami balik Padang. Ambo masih di Jakarta. Ada acara keluarga. Ambo masih di Jakarta. Ambo masih di Jakarta. Ya. Kalau dapat pulang ada. Kalau pulang tiba di bandara harus dicuci doang lu. Aku lah barangkali cuci doang lah. Oh, bolak-balik mama. Insyaallah aman. Ini syaratnya kini kalau pulang dari daerah Jakarta, tiba di bandara, cuci doang. Ya, aturannya udah itu. Dia awak tu rencana. Ya. Barang gua dah bantu ada kan. Di kecil dah ada nya tu. Di kecil dah ada. Ya. Jadi kalau kecil kalau ada orang tak percaya je Covid kau jadi alung kanai je. Dia alung kanai. Dia alung kanai.
Tatibo layar mendapiknya baru terasuhnya ayu corona masih. Gila ibah. Iya. Dan itu memang perhatiannya memang sangat apa? Ya nanti dilawan tuh tidak bantu. Kalau dia bantu, dia bisa langkah 3 langkah hampir ya kan. Kalau tidak bantu, jangan lawan. Jadi program awak nanti kalau lah habis masa jabatan, masa tugas. Iya. Jadi yang terbengkalai itu kan soal sejarah deh awak. Jadi bola komunikasi jo Prof Gusti Asnan. Ambo cari waktu bila Prof bisa. Ya. Nah, kecek beliau ambo bisa. Jo kami lagi kerajo jo taruh Dain. Rizal Yunus lagi taruh kerajo. Nah, cuman memang ndak terarah ndak di bawah kendali dinas ledo. Tapi kalau dinas ingin berkumpul-kumpulan beli ya bisa awak kumpulan beli ya. Ini awak kerajuan ndak sekaligus lah. Kalau di kerajuan sekaligus memang ndak kerajuan ya kadang, dan memang apalagi yang sifatnya sejarah yang klasik, nah, itu agak rumit. Nggak bisa menggunakan metodologi yang dipakai orang-orang. Kalau sejarah sejak masuk Belanda. Oh bisa. Bisa. No dokumen, no history. Rumit. Jadi no dokumen, no history. Bolehlah kalau untuk sejarah yang masih bisa, wajib lihat dokumennya. Zaman Belanda kemari kan? Kalau dokumennya waktu Indonesia merdeka, lagi. Bisa. Ya. Sejak zaman Belanda kemari, memang awak menyimpan dokumennya. Tidak ada dokumennya di awak, mungkin di Belanda lagi. Iya. Bisa. Tapi kalau yang sebelum itu, tidak bisa lah awak cari dokumennya. No dokumen true history. Ini ceritanya gitu. No document, no history. History itu kan ceritoinyo. Tapi kok soalnya cerita ambo. Cerita ambo itu kan my history. My history. Kalau my history tentu yo tambo. Ambo punya. Ya. Akhirnya Anda jangan satu-satu urusan ambo. Not his, but I am. Ayo, jadi kok my story kok. Iko my story bukan history. Nah, kalau bukan saja history. Masuk Belanda, bolehlah history. Jadi kan yang baca cerita itu kan Belanda. Kalau history Belanda. tentu orang itu yang baca cerita. Kalau my story nang tahu inyo awak nang baca cerita, awak nang punya. Tentu kalau awak nang baca cerita, yakin awak bahwa iko yo cerita awak. Ya hari gini kan iko nan dicekoki generasi awak stay sejarah Belanda, stay dari Belanda, stay kalau dah ada apa Belanda nak sejarah. Nah, sejarah Belanda itu di Fide Impera, sejarah memecah belah, sejarah madu domba. Nyotuka sejarah itu tibu hari kini jadi dokumen awak luluh mata-mata. Makan bule-bule. Ya. Banyak kerusak generasi. Jadi desain itu yang dibuat di Belanda itu lah awak pahami kini. Jadi ketika awak lapih mulai merdekanya lah menyiapkan dana untuk merekrut anak-anak muda awak beraja ke Belanda, bahasa Belanda. Yang dipelajari itu dokumen-dokumen yang Allahnya siapkan. Allahnya bolak-balikan makna dokumen-dokumen itu. Itu meyakini generasi angkatan pertama pergi ke Belanda belajar Indonesia itu. Kemudian tularkan ke bawah dan itu dengan penuh keyakinan itu metodologi ilmiah. Sekali. Ilmiah kok sesuatu yang sangat tinggi. Kebenaran menggunakan kebenaran di atas kebenaran kan begitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, sehingga kini baru sadar. Iya. Kata rasa
Banyak kawan-kawan kini lah mulai menyadari bahwa memang awak harus mempopulerkan metodologi Minangkabau yang My selama kau history. terlalu membanggakan My metodologi story. ilmiah. My history. My Jadi story. my story yang jadi. My story, bukan history. Bukan history. Kalau my story kamangnya. Namanya gitu. Kalau history itu kelarinya. Nah, itu ceritanya. Jadi tinggal termasuk gini dari pelajar-pelajar Minang internasional itu, aku bisa belajar. Pelajari sejarah-sejarah Minang yang ada dimanapun di dunia. Tapi itu tadi. Harus tantura so paresonya sehingga ndak di otak orang. Indak otak orang nanya otak, ndak cerita orang nanya cerita, ndak kecil orang nanya kecian. My story. Iya. Not history. My story. Bukan not history kok. Not history. Banyak kok apa kok. Kau cerita kok. Betul banangku. Setuju. Ya, ada yang bicara tuh si Padilla Muria bernyungul dia. Ya, iko mutia mangku pakai HP lah, misalnya tiba-tiba laptop tuh mati nak tahu. Jadi peti berubah ya. Tadi lain bentuknya. Oke, lanjut. Jadi mungkin itu saja bincang-bincang awak kali ko angku. Terima kasih banyak atas waktu angku yang menyempatkan malam-malam berbagi ke kami bersama dan untuk atau Januari Didi yang adalah menyempatkan juga untuk bergabung pula bersama kami. Sama-sama. Mutia selaku moderator Kaliko, mungkin sampai sekian pembicaraan awak gitu. Mungkin di lain waktu kalau ada yang kami ingin tanyaan, kami bisa langsung kontak angku berdua gitu kan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadonya izin. Yungku, lisa sehat Yungku. Gindo, sehat Gindo. Terima celia sedom ya. Iya Yungku. Kalian aman? Masih Jakarta, Bu. Masih Jakarta gua. Kalau depe pagi.